wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap belajar hari ini? Ya, siap ya. Nah, bertemu lagi dengan saya Bu Anita Herlina Setianti dalam pembelajaran di kelas 4 tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Apa saja yang kita pelajari? Hari ini kita akan belajar tentang masih berhubungan dengan mencari gagasan pokok, kemudian meringkas, kemudian belajar tentang sumber daya alam, dan juga tentang hak dan kewajiban. Nah, yang pertama ada sebuah teks. Teksnya ada berapa paragraf ya? Ternyata ada 4 ya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Nah, ini paragrafnya berbentuknya rata kiri ya. Bu Anita akan membaca, anak-anak mungkin tidak jelas teksnya, jadi Bu Anita membantu anak-anak dengan Bu Anita bacakan. Nah, tugasnya kita meringkas ya. Kita cari gagasan pokoknya. Dengarkan cerita Bu Anita, anak-anak juga memperhatikan teks yang Bu Anita beri tanda merah-merah ini ya. Paragraf pertama. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekarang paragraf kedua ya. Sumber daya alam terbagi 2. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sekarang paragraf 3 ya anak-anak. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan kita dapat mengelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Sekarang paragraf keempat ya anak-anak. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Nah, selesai ya, itu adalah teksnya. Lalu kita coba ya. Bu Anita akan membantu anak-anak untuk mencari gagasan pokoknya. Nah, ini ada
4 paragraf ya. Nah, ini yang pertama adalah paragraf pertama. Bu Anita mempunyai gagasan pokok, sumber daya alam adalah titik. Nah, ini anak-anak mencari lagi ya. Ini Bu Anita hanya membantu, tidak menjelaskan gagasan pokoknya. Jadi membuat pancingan kepada anak-anak supaya anak-anak imajinasinya muncul, kemudian bisa mencari gagasan pokoknya ya. Ini Bu Anita bantu. Jadi untuk yang gagasan pokok paragraf pertama yaitu sumber daya alam adalah titik ya. Kemudian paragraf kedua. Paragraf kedua ini adalah sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu titik dan titik. Nah, silahkan dicari. Paragraf ketiga ini adalah contoh paragraf yang gagasan pokoknya ada di awal dan akhir paragraf. Namanya paragraf apa ya anak-anak? Namanya adalah paragraf campuran. Nah, jadi ini gagasan pokoknya lebih banyak daripada yang paragraf pertama dan paragraf yang kedua. Gagasan pokoknya adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah titik. Lalu jumlahnya bagaimana? Kemudian kita harus bijak dalam menggunakannya. Nah, yang terakhir paragraf keempat juga sama. Gagasan pokoknya ada di awal dan akhir paragraf. Disebut paragraf campuran. Nah, apa isinya? Gagasan pokoknya adalah tentang contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah titik. Kemudian jumlahnya titik. Anak-anak mencari ya. Kemudian kita harus menghemat dalam menggunakannya. Paham anak-anak? Gagasan pokok pada setiap paragraf. Nah, untuk meringkas, tolong ini dijadikan satu paragraf saja. Tadi yang dari gagasan pokok paragraf 1, paragraf 2, 3, dan 4 jadikan satu paragraf. 2 paragraf Bu, bolehlah, nggak apa-apa 2 paragraf. Ini satu paragraf dan yang paragraf 3 dan keempat dijadikan satu paragraf. Oke, mudah ya. Nah, selanjutnya tadi bahwa sudah dijelaskan dalam menggunakan sumber daya alam kita harus menghemat, kita harus bijak. Nah, ya kan? Nah, ini kita lanjutkan untuk mempelajari hak dan kewajiban manusia dalam menggunakan sumber daya alam. Jadi manusia itu mempunyai hak dan juga mempunyai kewajiban. Bu Anita mempunyai beberapa gambar. Ini contoh masyarakat yang sedang membersihkan sungai. Kemudian menggunakan air untuk mandi. Kemudian menggunakan air untuk minum. Kemudian menutup keran jika air di bak telah penuh. Anak-anak, sudahkah bisa meraba-raba mana ya yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban? Ya, mana? Sudah menemukan? Yuk kita cocokkan bersama. Yang pertama, Bu Anita beri tanda jempol. Tanda jempol ini apa ya? Hak apa kewajiban? Nah, ini tanda jempol adalah kewajiban. Jadi membersihkan sungai merupakan contoh kewajiban. Lalu, apalagi ya yang termasuk kewajiban? Ternyata menutup keran jika air di bak telah penuh juga merupakan contoh kewajiban. Ya. Kemudian apa yang contoh hak? Contoh haknya Bu Anita beri gambar wortel. Nah, jadi menggunakan air untuk mandi merupakan hak kita dalam memanfaatkan sumber daya alam. Khususnya apa ini contohnya? Contohnya adalah air. Lalu juga meminum air. Ini juga merupakan hak. Paham ya anak-anak ya dari gambar ini? Bu, apakah ada contoh yang lain? Banyak sekali contohnya ya. Mungkin anak-anak bisa memberikan contoh tadi seumpamanya
mandi harus menghemat, menggunakan ini apa namanya, menggunakan ciduk ya. Nah kemudian mungkin saat kita menggunakan hak selain mandi, selain minum, juga bisa kita menggunakan hak kita untuk menyiram tanaman, ya kan? Lalu bisa jadi kita gunakan untuk mencuci, ya, gitu ya. Nah, kewajiban juga banyak. Selain membersihkan sungai, kita juga bisa membuang sampah pada tempatnya, ya kan? Kemudian kita bisa memberikan contoh lain, menggunakan sistem tebang pilih. Nah, dan masih banyak. Nah, yuk sekarang kita coba analisis dalam bentuk tabel. Tadi tanda jempol artinya apa anak-anak? Artinya adalah kewajiban. Lalu tanda wortel adalah tentang hak. Nah, tugas anak-anak adalah mencari lagi contoh kewajiban manusia terhadap sumber daya alam. 3 saja ya. Boleh yang tadi ditambah 1, boleh yang lainnya. Yang penting adalah kewajiban manusia terhadap sumber daya alam. Bebas, sumber daya alamnya boleh air, tadi ya, ada tanah, banyak. Nah, juga mencari contoh hak terhadap sumber daya alam. Kita boleh apa saja dalam memanfaatkan sumber daya alam itu. Selamat mencari ya anak-anak ya. Nah, kemudian di akhir pembelajaran apa kesimpulan hari ini? Nah, ternyata kita itu harus melaksanakan kewajiban dan boleh menggunakan hak kita. Jadi kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi kita harus melakukan sesuatu kewajiban agar kita bisa menikmati hak. Jadi hak dan kewajiban ini saling berkaitan. Kenapa kok kita wajib menggunakan secara bijak? Karena tadi sumber daya alam itu ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kemudian hak. Apa itu hak ya? Hak adalah segala sesuatu yang dapat kita terima. Jadi kita boleh menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadi melaksanakan kewajiban dan menggunakan hak harus dilaksanakan secara seimbang ya anak-anak ya, harus seimbang. Tidak boleh kita menggunakan hak terus tapi kita tidak melakukan kewajiban memelihara. Ini juga tidak baik. Begitu ya anak-anak ya. Nah, pembelajaran hari ini Bu Anita akhiri. Selamat belajar, selamat membaca, selamat mengerjakan. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih anak-anakku. Bu Anita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.